Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Cinde Podcast, cerita inspiratif Dewan. Ini hari pemirsa kita balik lagi tentunya untuk ngajak pemirsa kenal lebih dekat dengan para pemimpin DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurang lebih sejam ke depan tentunya pemirsa kita bakal membahas dan juga narik cerita unik dengan tema yang sangat luar biasa. Hari ini kita bakal membahas tentang milenial melek politik. Nah mungkin sampai sekarang ini pemirsa banyak yang ngato ke bahwa politik ini cuman konsumsi untuk wong-wong tua baik katanya. Banyak budak-budak muda juga yang katanya ketika kita ngomong, payo kita ngomongin tentang politik. Pikir cak tua nian bahasan ini. Sudah banyak wong yang alergi. Nah kira-kira umur berapa wong nih harus paham dengan politik? Dan apakah politik ini wajib diketahui oleh kita pemirsa? Nah hari ini kita bakal datang dan ngobrol dengan salah siko pimpinan Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Inilah nyampe rumahnya. Assalamualaikum Pak. Jadi kita Pak. Apa kabar Pak? Baik, Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa pemirsa. Kita sudah bersama dengan Bapak Hairul Esmaddia, Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kita kemana nih Pak? Nak makan siang apa? Makan siang, pagi sore. Wah, inilah lemaknya dengan Pak Hairul ini selalu ngejo ke perut. Nah, ayo kita bismillahirrahmanirrahim. Kita meluncur. Apa kabar Pak Hairul? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pikir baru tahu Bapak di Wong Kalidoni sini Pak. Yo. Udah berapa tahun Pak tinggal di sini Tinggal Pak? di Kaledoni baru 2 tahun. Oh 2 tahun. Selama ini tinggal di Poligon. Oh, di Poligon. Blok BW nomor 9 Heeh. di Bukit Sejahtera Poligon. Mantap. 2 tahun terakhir pindah ke Kaledoni. Tapi kayak ini Lebaran ini Pak. Pikir sanyo sinilah berarti ya? Yo. Yo. Oke, iya Pak. Jadi pemirsa ngobrol dengan Pak Hairul ini bukan kali pertama. Dari ke tahun sebelumnya acara off air kita juga Pak, pecahnya sudah langganan nian dengan Pak Hairul ini karena banyak nian pemirsa tentunya cerita yang pacak diangkat, yang pacak kita pelajari dari Pak Hairul Esmaddia ini tentunya mulai dari kemarin kita makan pindang di restoran Bapak. Yo, di restoran kami. Ya, di restoran kami. Dan hari ini pemirsa kita bakal nyoba suasana baru, diajak Pak Hairul untuk makan di pagi sore katanya. Nah jadi Pak, Pagi sore kilometer 3,5. kilometer 3,5 belum nyampe 4 lewat dari 3. Oke 3,5. Jadi Pak Hairul ini kita ada tema yang menarik ini Pak untuk Cinde Podcast episode hari ini Pak. Jadi tema hari ini Pak kita bakal membahas tentang milenial melek politik. Nah jadi ini kan Pak satu hal politik ini yang banyak budak-budak muda ini masih alergi Pak dengan yang namanya politik, atau ke bahwa bahasan tua, bahasan untuk wong yang sudah jadi anggota dewan baik. Kalau tanggapan dari Bapak Dewe ini Pak tentang milenial melek politik ini pecah mana Pak? Jadi menurut pandangan kami milenial anak muda ini wajib berpolitik. Wajib berpolitik Pak. Wajib berpolitik. Anak muda wajib mengetahui tentang politik. Dan anak muda juga wajib mengetahui mana yang dikatakan kos politik, mana yang dikatakan money politik. Oh lain itu Pak ya? Oh lain. Jadi lain sekali. Kalau kos politik wajib. Kalau tidak ada kos politik, kita tidak pacak mendatangi masyarakat, warga untuk menjadikan kita menjadi anggota DPR maupun menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Iya. Jadi Itu harus ada kos politik. kos politik. Tapi harus. kalau money politik itu tidak dibenarkan. Baik. Jadi ada perbedaan pemirsa antara kos politik dengan money politik yang selama ini wong ngiro ketika mengeluar ke duit Pak, ketika politik itu money politik ya loh, padahal bukan Pak. Bukan. Ada kos politik, ada money politik. Nah inilah yang harus diketahui oleh anak muda yang baru melek politik. Iya. Harus mengetahui tentang ini. Menurut pandangan kami, kalau tidak ada kos politik,
jangan coba-coba berpolitik. Jadi memang harus tahu dan pacak beda ke mano kos politik, mano money politik. Jadi pacak pikir garis bawahi Pak, artinya budak muda walaupun dia belum ada ketertarikan untuk terjun ke dunia politik, tapi dia harus melek politik harus dulu. melek politik. Kalau dia tidak melek politik, dia tidak ngerti tentang politik. Benar. Malah banyak pemilih pemula ini malas untuk datang ke TPS. Betul. Ketika nak ada pemilihan legislatif, pilkada dan lain-lain, karena belum ada rasa kesadaran. Betul. Dari mereka. Nah, kalau dari Bapak Pak selaku pernah duduk sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 Pak mungkin pacak di flashback ini Pak, zaman Bapak memimpin dulu Pak, ini pecak mana Pak strategi Bapak biar budak-budak muda yang tadinya belum sadar Pak dengan politik ini, mereka pacak peduli Pak dengan politik. Ini cak mana Pak? Jadi caranya kalau zaman aku jadi pimpinan DPR dan menjadi anggota DPR pada waktu 2014 kita harus mendatangi masyarakat, memberikan masukan-masukan, inilah masyarakat untuk memilih, jangan salah pilih. Saya juga jangan salah pilih. Lihat dulu pribadi saya, biodata saya, dan itu juga kita beritahu. Marilah kita sama-sama memilih seseorang itu dari hati, bukan karena uang, karena bukan money politik. Tapi kalau kos politik, Bu, datang ke TPS, pilihlah siapa yang Ibu pilih, dan kalau dia ngomong, Pak, nak mana kami tidak datang ke TPS kalau duit dekati. Nah itu baru kita. Nah ini kos politik. Kos politik ini untuk Ibu datang ke TPS, mengajak orang datang ke TPS, meningkatkan kesadaran mereka Pak. Kesadaran mereka. Karena beliau tidak punya duit, misal untuk datang ke TPS. Tapi kalau beliau itu sudah ada orang-orang yang masyarakat yang sudah punya mampu segala macam, jangan kita tunjuk kos politik, jangan. Itu yang dinamakan money politik. Iya. Jadi antara memang ongkos gitu tuh Pak, sama sogokan itu berbeda. Sangat berbeda. Kos politik harus. Tidak ada kos politik, tidak bisa. Tidak usah nyalon Pak. Tidak usah lagi calon kalau jago. Tidak usah lagi calon. Ibarat ke mobil Pak, mendak katik bensin tidak pacak bergerak. Benar. Jadi pemirsa sudah banyak. Jadi kalau kata Pak Hairul tadi, kita datang ke rumah-rumah warga, pacak dikata ke jemput bola berarti jemput Pak. Bola. Tidak pacak ketika pejabat nak ngomong kaget, tunggu dia bae ngadep kita. Sebenarnya kos politik kita mendatangi masyarakat misalnya. Kita harus bawa nasi bungkus. Iya. Kita harus bawa minuman. Tidak akan mungkin kita datangi masyarakat. Tidak ada yang kita bawa. Iya. Contohnya kita syutingnya nak makan siang. Contohnya syuting kita nak makan di pagi sore. Iya. Kan itu bukan money politik. Ini kos politik. Iya. Makan bersama-sama dengan kru. Kan begitu. Benar, Pak. Di pagi sore. Jadi menurut pandangan kami, kos politik harus ada. Baik. Dan juga Pak, tentunya kan yang namanya pendekatan dengan uang-uang yang sudah berumur dengan masyarakat ataupun anak muda yang masih milenial ini kan beda Pak. Nah tentunya Pak ada strategi pasti yang Bapak lakukan biar Bapak tuh pacak deket dengan milenial. Apalagi pikir jingo, yang namanya Bapak bagi ke nasi di Instagram, bersedekah bukan cuman bulan puasa, bukan cuman ada momen tertentu wae Pak. Wong kan enggak muat Friday Charity. Amun Bapak nih nonstop nian, bahkan banyak milenial mengenal Bapak nih sebagai sosok yang dermawan. Nah, pecah mana Pak Bapak membangun karakter itu Pak kepada masyarakat? Sebenarnya Pak, kalau masalah nasi bungkus yang dibagikan setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, itu bukan kos politik, money politik. Itu sedekah. Sedekah ini sudah aku jalani pada waktu zaman aku jadi wartawan dulu. Tapi sedikit. Nah, pada waktu aku jadi pengacara itu banyak. Nah, jadi masalah bagi nasi bungkus itu bukan kos politik, bukan money politik, itu sedekah. Itu sudah dijalankan di zaman aku jadi wartawan dulu tahun 86 sampai 93. Dan jadi anggota DPR ini 2014 sampai sekarang. Itu seluruh gaji aku di DPR itu kusumbangkan untuk membeli nasi bungkus dibagikan pada masyarakat. Bukan kos politik, bukan money politik, itu adalah sedekah. Sedekah yang bagi Bapak mungkin sudah menjadi kewajiban Pak. Wajib bersedekah. Wajib bersedekah. Jadi dibedakan. Tidak ada masalah, tidak ada urusan di DPR ini untuk bersedekah. Karena apa? Karena aku juga kan dapil aku kan dapil Palembang 1, iya. dapil Sumsel 1.
Nah, yang dibagikan nasi bungkus itu bukan dapil 1 baik, Bukan dapil bapak dapil malah. 2 di daerah-daerah yang kumuh, Yang pacak pesantren-pesantren. yang pacak dikato ke uang itu tidak ada nyoblos Tidak bapak. nyoblos, Tidak betul. nyoblos Tidak gitu. nyoblos. Itu baru memang bukan benar-benar kita sedekah. apa namanya membantu nasi bungkus, memberikan nasi bungkus itu untuk yang akan datang untuk nyoblos, tidak. Yang dibagikan juga bukan di dapil kita, seluruh dapil di Palembang ini. Dan dimanapun aku berada, misalnya aku berada di Medan, aku bagi di Medan. Aku berada di Jogja, aku bagi di Jogja. Jadi walaupun bapak Aku berada di Jakarta, aku bagi di Jakarta. Sampai- Biarpun di Palembang ini ada yang tukang baginya, keluarga-keluarga aku dan anak-anak. jadi walaupun bapak DL kunker keluar kota tetap melaksanakan itu pak. Lakukan, asalkan keluar provinsi ya, Iya. bukan ke dalam provinsi. Iya. Keluar provinsi aku tetap membagi nasi bungkus itu. Iya. Padahal uang tuh bapak misalnya DL ke Kalimantan pak, uang tahu tidak dengan gitu. Tidak tahu, Terserah pak. tetap Kita tidak mikir kayak gitu kita pak. terserahkan. Iya. Kita tetap membagikan nasi bungkus itu. Tapi yang penting di Palembang ini setiap hari, Palembang setiap hari. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat pak ya. Kalau Jumat lebih besar, lebih banyak apa namanya porsinya. Bisa 300, bisa 500 bungkus. Dan masalah nasi bungkus ini tidak bisa dikaitkan dengan aku sebagai anggota DPR minta pilih untuk 2014, karena nasi bungkus ini adalah dari hati. Nasi bungkus Hati yang untuk memberi nasi bungkus ini kepada masyarakat. Baik, jadi itu banyak cara pemirsa yang sudah dilakukan oleh Pak Hairul. Jadi sedikit banyak Pak hal yang mungkin bagi Bapak ngerupo ke sedekah, itu juga ngerupo ke langkah yang Bapak lakukan untuk membuat uang tuh melek dan juga peduli dengan politik yang ada di provinsi kita ini. Jadi tentunya Pak sekarang ini kan masih banyak dengan milenial Pak yang beranggapan bahwa takut dia nyingok hal politik ini nih Pak, merupakan hal yang alergi dan perlu ditakutkan. Apa itu dia ngomong, bapak aku nih pebisnis, jadi bapak aku nih pengacara, jadi aku nih tidak perlu lagi paham dengan politik, kecuali keluarga kami ini memang politisi. Nah banyak yang masih mikir kayak itu. Tanggapan bapak cak mana ini? Itu keliru sekali kalau milenial, anak muda tidak mengerti politik. Misalnya dia anak pengacara, anak pengusaha, tidak mengerti politik. Kapan lagi dia akan melihat politik? Kapan lagi dia akan melek politik? Kalau bapak pribadi Pak sudah mulai tertarik dengan politik, ada kepedulian dengan politik ini dari umur berapa lah Pak kira-kira? Pada waktu itu tahun 2000. Tahun 2000 pada waktu itu aku bertemu dengan Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki Ali ngajak aku masuk Partai Demokrat. Pada waktu itu beliau belum masuk Partai Demokrat, tapi beliau sangat dekat dengan Pak SBY pada waktu itu. Nah, aku disuruhnya masuk Partai Demokrat dan dijadikan oleh Pak Marzuki Ali menjadi wakil ketua DPD bidang hukum. Nah, sesudah itu aku juga pernah jadi ketua DPC Partai Demokrat Hogan Komering Ilir. Nah, selama beberapa tahun di sana. Nah, disitulah aku melek politik, mengerti tentang politik, tapi belum mau menjadi anggota DPR. Setelah tahun 2014 aku terpikir untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR, dan jadilah pada waktu itu menjadi anggota DPR dari Pak Ishak Meki. Dijadikanlah aku pimpinan DPR di Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Jadi ada perjalanan yang Ada panjang. perjalanan. Aku juga 20-an tahun menjadi pengacara di Sumatera Selatan dan di Jakarta. Sekarang tidak lagi Pak? Tidak lagi, karena pengacara tidak boleh menjadi rangkap menjadi anggota DPR. Dan aku juga sukses menjadi pengacara pada waktu zamannya Pak Syarial Usman menjadi gubernur Sumatera Selatan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dan banyak sekali kawan-kawan untuk menjadikan aku pengacaranya. Begitu juga pada waktu Pak Fauji Bowo menjadi gubernur DKI. Beliau dari Partai Demokrat mencalonkan diri menjadi gubernur DKI 2007-2012. Aku juga diajak beliau. Dan perusahaan-perusahaan di Jakarta banyak yang turut tangan nih. Jadi karir yang panjang tidak tuh seinstan yang masyarakat jingok mungkin Pak tiba-tiba lemak Pak Hairul, wong ngomong lemaknya baik Pak Mak ini hari wong ndak ada nyingok banyak dan proses dan juga banyak yang dikorbankan. Mungkin Bapak juga sempat bimbang ketika nak ninggal ke dunia
sebagai seorang pengacara beralih ke dunia politik. Kebimbangan dari Bapak ini mungkin banyak Pak dirasakan sama milenial yang kepengen terjun di dunia politik, tapi dia masih nyaman Pak dengan di posisi dia. Cak mana Bapak dulu nyaman di pengacara, tiba-tiba Bapak memutuskan sudah sekarang aku ini. Cak mana Pak Bapak sebenarnya kebimbangan dan keraguan memang ada. Ya. Aku juga pada waktu jadi pengacara, aku kan melok Bambang Haryanto. Oh Pak Bambang Haryanto. Aku tidak berani buka kantor dewek. Aku tidak berani karena bimbang. Ado dak pekaro, ado dak. Tetapi setelah tahun 2018 aku dapat SK Menteri Kehakiman, kan ada SK 2 SK. SK Pengadilan Tinggi, pengacara itu SK Menteri Kehakiman. Setelah aku dapat SK Menteri Kehakiman, aku ketemu dengan kakak angkat aku, Insinyur Irwan Effendi dan Dr. Ablah. Nah beliau lah yang mengarahkan ke aku, Rol, panggilan aku Elo, lo kau buka dewek kantor kalau kau nak berhasil. Bukalah aku kantor dewek, memberanikan diri, dan diajari oleh Irwan Effendi pada waktu kakak angkat aku untuk menulis gugatan dan jawaban, merangkai kalimat-kalimat. Setelah aku bisa, ketemulah aku dengan Pak Koko Gunawan, dikasih lanjut kantor atas bantuan kando aku, Insinyur Irwan Effendi. Gratis lah aku kantor di Kamboja, kantor dia. Nah ada keraguan, dan keraguan itu ada kawan kita yang memberikan masukan, memberikan nasihat, jadi kita berani. Jadi lingkaran uang terdekat kita itu penting. Penting ya? Orang yang di lingkaran kita penting. Nah itu juga aku jadi dari pengacara, nak jadi anggota DPR. Ya. Banyak rintangan. Siapa yang mempengaruhi pertama? Pak Ishak Meki. Pak Ishak Meki. Pak Ishak Meki. Rol kau calon tahun 2014. Oke, jadi Pak Cak kita pikir tarik benang merahnya ini Pak, bahwa milenial sekarang ini juga harus peduli dan Pak Cak memilih circle lingkaran mereka Pak dari dia sekarang. Karena Pak Cak pikir jingo kalau Bapak bercerita tentang pengalaman Bapak tadi, power diri kita itu pasti bertambah ketika kawan-kawan yang di samping kanan kiri kita ini juga wong yang benar Pak. Betul. Benar Pak ya. Jadi untuk menasihati, memberikan masukan kepada kita orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sangat dekat dengan kita, itu yang memberikan masukan. Itu aku katakan tadi, bahwa untuk menjadi pengacara buka kantor dewek, aku diarahkan, diberikan masukan oleh Insinyur Haji Irwan Effendi, kakak angkat aku, yang suaminya Dr. Ablah. Nah, buka kantor dewek, dan dia nyarikan kantor itu. Dapatlah kantor itu di ruangan Kamboja, ruangan Pak Koko Gunawan. Pak Koko Gunawan menawari aku kantor dia di Kamboja. Nah, pada waktu itu juga aku ulang lagi bahwa cara nulis jawaban gugatan cara nggak mati. Kalau kilir. Iya. Kalau kilir buat gugatan jawaban. Nah, diajari oleh Kak Irwan Effendi tata cara menyusun kalimat gugatan maupun jawaban. Replik duplik itu. Belajar dari nol. Iya. Karena tahu deh nggak mati. Iya. Nggak mati dusun tertinggal sana. Datang ke Palembang, sekolah. Nah, cara nyusun kalimat apa? Nah, Kak Irwan lah yang ngajar aku. Setelah berapa kali beliau melajari baru ngerti. Nah, begitu juga aku menjadi anggota DPR. Ketemu dengan Pak Ishak Meki, beliau jadi ketua DPD Partai Demokrat, harus menjadi anggota DPR. Tahun 2014 aku calon. Dibantunya pula duit oleh Pak Ishak Meki untuk kita jadi anggota DPR. Pada waktu itu beliau menjadi Bupati Oki. Jadi dinyuknya duit. Nah, memspot kita, menyepot kita untuk menjadi anggota DPR, dan berhasil. Begitu berhasil, ditaruhnya pula jadi pimpinan DPR di Provinsi Selatan. Alhamdulillah. Nah, jadi orang di sekitar kita ini berperan untuk menjadikan kita sukses ke depan. Jadi masyarakat itu, anak muda harus berani bersikap untuk mengenal politik, melek politik ini. Baik. Jadi yang pikir disalut Pak, tapi dari Bapak ini, Bapak
berani mengakui uang itu adalah uang yang berperan dari kesuksesan Bapak? Harus. Karena banyak uang Pak ketika sukses kenal dengan ini. Oh tahu-tahu baik. Dia sudah malu malah Pak nak membongkar bahwa uang itu pernah berperan dalam hidup dia. Nggak boleh. Kita ini ada masanya. Aku jujur baik. Suksesnya aku jadi pengacara, zamannya Syariat Usman menjadi gubernur Sumatera Selatan. 2003, 2008. Iya. Disambung lagi 2007, 2012 Pak Poko jadi gubernur DKI. Menghadap gubernur Pak Gubernur Khairul Esmaddia, kader Partai Demokrat, pengacara di Jakarta, tolong dibantu. Pak Poko pada waktu itu ini. Jadilah kita itu kawan-kawan Pak Poko menjadi lawyernya kita, pengacaranya kita. Iya. Jadi intinya kita tidak boleh lupa dengan jasa Tidak uang. boleh lupa dengan jasa uang. Nah, dengar pemirsa. Itu yang harus kita garis bawahi. Banyak uang nih Pak kacang lupa kulit. Nggak boleh, jangan. Jadi aku harapkan kepada yang melek politik, milenial, anak muda sekarang, jangan coba-coba meninggalkan, melupakan jasa-jasa baik uang. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Maka itu dalam apapun yang nama Ishak Meki, Irwan Effendi, Syariat Usman, Pak Poke, Bambang Haryanto, ada acara apapun aku undang. Karena itu uang yang berjasa. Itu uang yang percaya dengan aku. Baik. Jadi banyak uang yang berperan penting tentunya pemirsa. Nak sehebat apapun uang Pak, tidak mungkin dia sukses dewek Pak. Tidak mungkin sukses. Tidak mungkin dia sukses dewek. Pasti dibalik itu banyak uang. Dalam acara apapun kalau uang itu tidak datang, yang kusebut tadi, iya. Ku telepon. Telepon Pak. Apa belum datang ini? Nando ke kita nih selalu ingat dengan selalu baik. Kita ingat. Iya, baik. Jadi itu tadi pemirsa, banyak hal yang sudah kita pelajari di balik kesuksesan Pak Khairul Esmaddia. Termasuk dia juga ngomong bahwa milenial harus pacak milih dan juga pacak ngatur kira-kira uang yang ada di circle terdekat. Karena uang circle terdekat itulah Pak yang bakal menentukan cak mano karir nasib kita ke depan. Dan juga Pak kalau ngomong-ngomong tentang milenial, sekarang Pak caknya menuju tahun 2024 ini Pak sudah banyak milenial yang berani maju dan berani nyalek. Ini tanggapan dari Bapak pecak mana Pak? Bapak sebagai seorang politisi senior ini Pak, nyingoknya milenial ini nih Bapak mengapresiasi atau malah apa dia budak kecil ini masih kecil anak maju Pak macam mana kalau harus. Bapak? Milenial itu harus melek politik. Aku ulang lagi harus melek politik. Ya kalau dia nggak ada kos politik, dia coba-coba mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPR. Tetapi ingat, tidak ada kos politik menurut pandangan saya, pandangan kami, tidak mungkin akan jadi. Duduk mantap-mantap tidak mungkin jadi. Harus ada kos politik. Tapi untuk mengenal politik, bagusnya dia daftar caleg menjadi anggota DPR di partai politik manapun. Baik. Pecaknya Pak, pagi sore lah dekat ini Pak, sebelum Fikri bakal makan-makan dengan Bapak ini, pengen tahu ini Pak, banyak isu ini Pak ngomong di 2024 ini Pak Khairul Esmaddia ini bakal maju DPR RI. Ada juga yang ngomong Bapak ini bakal maju sebagai calon wali kota Palembang. Nah kemana Pak? Boleh lah Pak di basic-basic dikit Pak. Kalau untuk DPR RI mungkin tidak. Oh tidak Pak ya? Saya tetap di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kalau untuk wali kota kita lihat 2023 awal. 2023 awal. Kita lihat sampai 2023 awal ini. Kalau memungkinkan saya calon wali kota Palembang. Apa yang nak dijingok ini dulu Pak? Kita lihat kesehatan. Kesehatan. Kita lihat kesehatan. Kita lihat peluang. Berarti nyingok karena para begitu kita calon wali kota, kita nak menang. Benar. Bukan nak coba-coba, nak menang. Bukan seperti milenial tadi, kita lah tua ini. Ya. Tua, banyak makan asam dan garam. Benar. Bukan nak begitu coba-coba. maju harus menang. Harus menang. Katik pilihan lain. Katik pilihan lain. Maka itu kita awas 2023 awal. Jadi 2023 awal bakal menentukan. Menentukan. Jadi kalau Bapak nyingok ini cak mana Pak sejauh ini ada sosok yang menonjol atau cak mana nih Pak untuk di bursa calon wali kota Palembang sejauh ini? Calon wali kota Palembang sudah banyak. Anak muda ada, yang sudah pensiun ada, yang masih menjabat ada yang calon wali kota Palembang, mencalonkan wali kota Palembang. Tetapi
khusus untuk aku pribadi, Hairul Esmadiyah kita lihat 2023. Dan kita juga menentukan wakil wali kota, kita menentukan juga siapa yang kita pilih. Jangan asal-asalan baik. Tidak boleh asal-asalan. Itu yang aku katakan tadi. Wakil juga harus mempunyai prestasi, dedikasi, dan loyalitas. Jadi memang harus dipikir secara matang. Betul. Kata Pak Hairul tadi pemirsa, karena yang namanya maju ini yo tidak pacak nak cubo-cubo. Habis itu juga kalau lah sudah maju yo tidak pacak nak bertepuk melok rami, nak manjang ke barisan Pak. Tidak katik pilihan lain selain kata menang. Kata menang. Mungkin boleh ini Pak, sebelum kita ngakhiri perjumpaan kita Pak, ngenjuk ke closing statement Pak, imbauan untuk milenial yang sekarang lagi nonton Cinde Cerita Inspiratif Dewan. Kami mengharapkan kepada milenial, anak muda, jangan takut, harus mencoba. Dan menurut pandangan kami ini wajib untuk mengerti melek politik. Setidak-tidaknya milenial harus mencoba mencalonkan diri melalui partai masing-masing. Kalau tidak melek politik, kapan lagi? Kapan lagi kita untuk mengenal politik? Dan insya Allah anak muda milenial untuk 2024 banyak anggota-anggota DPR dari milenial. Amin. Luar biasa. Suntikan semangat untuk para milenial yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Di sini mengakhiri wawancara hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak kepada Fikri. Iya Pak. Dan salam hormatku kepada Syarial Usman, Kakanda Syarial Usman, Kakanda Ishak Meki, Kakanda Irwan Effendi, Kakanda Bambang Haryanto, dan Pak Kakanda Poke, Gubernur DKI pada masanya. Baik. Yang telah mensukseskan aku menjadi seorang pengacara. Mantap, luar biasa. Kita turun pemirsa. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat pemirsa yang sudah nonton Cinde Cerita Inspiratif Dewan hari ini bersama dengan Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hairul Esmadiyah. Semoga Bapak selalu sehat, tinjuk kelancaran dalam menentukan dan mencapai target-target di tahun-tahun ke depan, termasuk yang sudah Bapak cerita di tahun 2024 mendatang. Amin ya robbal alamin. Berterima kasih hari ini bisa berjumpa dengan Pak Fikri, Aninda Fikri. Semoga kita sehat walafiat. Amin. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.